Nah teman-teman, ini video setelah perbaikan ataupun bongkar mesin. Kita cek jalur oli di bagian stang piston apakah ada. Nah, dan ternyata ada nyembur ya. Ini untuk pelumasan di bagian stang piston dan di bagian liner supaya pistonnya nggak baret. Karena motor ini sudah 4 kali ganti blok piston, baret terus diakibatkan jalur pompa oli yang menuju ke stang piston itu buntu ya. Nah, langsung saja kita proses pembongkaran. Kita cek apa yang menyebabkan buntunya itu. Kita lepas di bagian koplingnya dulu. Seperti biasa menggunakan kunci 8 untuk bak kopling, kemudian kita lepaskan untuk per kopling menggunakan kunci 10, kemudian kita gunakan tracker, kita lepas di bagian murnya menggunakan kunci 19, ring penguncinya kita congkel dulu menggunakan obeng min, tinggal kita lepaskan. Nah, di belakang ada ring gerigi, kemudian lepaskan rumah kopling. Nah, di belakangnya ada ring kurang lebih ringnya tebalnya 4 mili. Nah, di belakangnya ada ring lagi yang tebalnya tipis banget, ini tipis ya. Kita lepaskan saja menggunakan obeng min. Kemudian di bagian mur kruk as kita lepaskan juga, kita tahan stang pistonnya. Murnya kita lepaskan menggunakan kunci 19, ada ring. Kemudian di bagian balancer, gigi balancernya kita lepaskan dulu untuk penguncinya menggunakan obeng min. Kemudian murnya kita lepas menggunakan kunci 19. Nah, di sini ada ring ya. Kita congkel aja menggunakan obeng min seperti ini. Nah, kemudian kita lepas dulu gigi primer, kemudian ada spi ya yang panjang. Kemudian gigi balancernya kita lepaskan yang di kruk as. Kemudian gigi balancernya kita lepaskan nanti. Nah, ini kita lepaskan gigi pompa oli dulu. Nah, baru kita lepaskan gigi balancer. Nah, di sini ada sepi juga. Nah, ada sepinya pendek ya dan ring. Jadi hati-hati. Nah, jangan sampai hilang untuk sepinya. Kemudian ada bos ya, bos kurang lebih 3 cm. Kemudian gigi engkol kita lepaskan dulu, kita lepaskan pernya menggunakan obeng min, baru kita lepaskan. Nah, udah terlepas. Kemudian gigi engkol yang di sini kita lepaskan dulu, kita menggunakan tang snap ring buka. Nah, kemudian ada ring ya kiri kanan di bagian giginya itu. Nah, jadi perhatikan ringnya jangan sampai hilang ataupun lupa ya. Nah, kemudian kita lepaskan lagi ring pengunci ya, snap ring. Nah, kemudian setelah itu tinggal kita lepas di bagian persnelingnya, kita copot aja. Nah, udah terlepas. Kemudian kita lepas bagian magnet. Seperti biasa menggunakan kunci 8 untuk baut bloknya kita lepaskan. Kemudian mur magnet kita lepaskan menggunakan kunci 17. Kemudian sediakan tracker nomor 9. Nah, di bagian gigi starter ada ring ya. Nah, kita gunakan tracker nomor 9, murnya kita pasang ya. Murnya kita pasangkan dulu, baru kita kencangkan trackernya. Nah, dan udah terlepas untuk magnetnya. Tinggal kita lepas lagi murnya. Setelah dilepas, kita copot. Hati-hati untuk pelor starternya jangan sampai hilang ataupun lepas. Lepaskan gigi starter yang besar, yang kecil. Kemudian ada bearing, kemudian ada ring. Kemudian ada rantai ketang. Kemudian tinggal kita lepas baut blok tengahnya ya. Kita lepas dulu yang sebelah kanan ada 2 biji. Kemudian tinggal kita balikan ke sebelah kiri, kita lepaskan. Nah, di sini yang paling banyak untuk bautnya di dalam mesin juga di tengah-tengah ada 2 biji. Tinggal kita lepaskan saja untuk baut-baut yang ada di pinggir-pinggirnya seperti biasa menggunakan kunci T8 yang banyak banget jam terbangnya ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kita sediakan baut 12 ya untuk proses pembongkaran ataupun belah mesinnya. Jadi nggak perlu dipukul, nggak perlu diketok-ketok ya. Cukup pakai baut aja 2 biji kiri kanan. Mau melepas crankcase yang kiri ataupun yang kanan cukup pakai 2 buah baut M8. Nah, di sini ada semacam gantar ya, gantar kopling, kemudian ada bola baja. Nah, kemudian sediakan baut 12. Nah, kita tracker di sini. Karena ini khusus ya untuk pembongkaran. Jadi ada bekas, bukan bekas baut, ulir untuk baut untuk proses penrekeran. Nah, penrekeran supaya krek asnya bisa terlepas dengan mudah. Jadi nggak perlu pakai tracker separator ya. Mau pakai tracker separator boleh, mau pakai tracker nomor 9 juga boleh, bisa. Mau pakai baut aja langsung dikencengin juga bisa, teman-teman. Kemudian jangan langsung dikencengin aja, tinggal kita pukul-pukul bagian asnya, as primer, as sekunder. Kemudian di bagian bintangannya itu posisikan netral ya. Jangan ke gigi 1 ataupun ke gigi 2.
Soalnya apa? Kalau nggak posisi netral dia nyangkut. Jadi posisikan netral seperti ini. Nah, supaya bintangannya nggak kita lepas. Nah, setelah itu tinggal kita lepas bagian balancer. Kemudian kita lepas bagian gigi-giginya. Nah, di sini ada ring ya. Ada ring satu. Kemudian kita lepas bagian pennya. Di bagian pen ada 2 per ya, atas dan bawah. Kemudian chip drumnya ada per ataupun centilan untuk gigi netral. Jadi jangan sampai lupa nanti. Kemudian kita lepas bagian sapit udang. Nah, kita lepaskan. Kita lepaskan aja semuanya. Kemudian gigi primer, sekunder kita lepaskan ya teman-teman. Nah, pernya yang ketinggalan tadi dari pen ya. Nah, tinggal kita lepaskan seperti ini giginya. Nah, seperti ini. Nah, di bawahnya ada ring lagi ya. Di bawah ring. Jadi yang ada ring itu di bagian gigi sekunder ya, atas dan bawah. Kalau primer itu nggak ada ring. Nah, kemudian tinggal kita tracker. Kita tracker ya, menggunakan baut 12 sama. Nah, seperti ini. Jadi caranya sangat mudah sekali, praktis ya. Jadi kalau misalkan ini kan yang sebelah kiri lengket ya, jadi nggak bisa dilepas menggunakan tangan, harus ada proses tracker. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot ya, karena ada baut untuk proses penrekeran, jadi ada ulir. Nah, langsung aja kita kencangkan sampai masuk ke dalam. Tapi harus seimbang ya teman-teman, kiri kanan jangan satu-satu, nantinya miring ya teman-teman, itu malah merusak ya. Jadi harus seimbang seperti ini, nanti lama-lama dia terdorong sama bautnya itu sendiri. Tuh, ini perlahan demi perlahan terdorong. Dan bautnya saya menggunakan baut baja yang kuat ya, jangan baut kuningan. Nanti kalau baut kuningan kalau keras banget nanti ngeling ya, jadinya susah dibuka nanti kalau baut kuningan. Nah, ini udah terlepas, tinggal kita press aja, kita lepas bagian stang pistonnya, karena di sini kita mau cek apa sih yang bisa membuat buntu jalur pompa oli yang menuju stang piston. Nah, kita cek di bagian kruk as ataupun bandul sebelah kanan. Ini untuk jalur lubangnya bagus ya, dia ada terhubung. Nah, sedangkan di bagian pennya dia tersumbat ataupun buntu ya teman-teman, bisa kita lihat sendiri nih. Nah, jadi di sini nih penyebab oli nggak keluar nih, di bagian jalur big end ataupun pennya ini tersumbat tuh, bisa kita lihat sendiri, banyak banget kotoran serbuk-serbuk besi ini. Nah, ini akibat apa? Akibat dari tidak memperhatikan filter oli yang ada di bagian bak kopling. Jadi mungkin dari baru itu tidak pernah diganti untuk filternya ataupun, nah di sini dan satu lagi, jadi si motor ini tidak memakai filter yang di pembuangan baut. Jadi gak menggunakan filter, udah nggak menggunakan filter kasa. Sedangkan filter oli yang di bagian bak koplingnya itu udah hancur banget ya. Nah, jadi dia menyumbat di bagian sini. Otomatis piston baret terus. Udah keempat kalinya ini ganti piston baret terus ya, dikarenakan ini salah satunya jalur pompa olinya tersumbat. Nah, kita bersihkan saja menggunakan cleaner, kita semprot-semprot menggunakan kompresor, pokoknya sampai bersih ya. Mumpung kita buka harus sampai bersih, jangan sampai ada sisa sedikit pun untuk kotorannya. Nah, kita tes seperti ini, tuh masih kotor banget ya, tuh masih kotor olinya. Jadi kita bersihkan lagi. Nah, setelah saya bersihkan terus tuh sampai kering, pokoknya banyak banget tuh serbuk-serbuk besi ataupun kotoran-kotorannya. Nah, setelah saya bersihkan tuh sekarang udah lancar ya, tinggal kita pasangkan lagi, kemudian kita proses center dial. Nah, ini udah 0,01, udah oke ya, kiri kanannya nggak oleng, jadi ini mantap pokoknya ya, tuh mantap pokoknya, udah saya center lagi. Dan untuk proses pergantian stang ataupun pasang stang piston ada di video sebelumnya. Supaya tidak memperpanjang waktu ataupun durasi, saya singkat aja videonya ya teman-teman. Karena di sini kita membahas jalur pompa oli yang buntu, ini penyebabnya. Kemudian setelah itu tinggal kita cek lagi ya, kita masukkan oli dari jalurnya. Nah, keluar dari bagian stang pistonnya ya, tuh itu udah mantap ya, udah bisa keluar. Nah, dari sini dipastikan ini aman, dan stang pistonnya ini masih bagus ya, tidak ada kendala, tidak bengkok, tidak apapun. Jadi stang piston itu bagus. Oke, mudah-mudahan bermanfaat.